warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul membuat pisang keju. Kelompok kami terdiri atas 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Selviana Murtiani dengan NPM 038. Yang kedua, Yasinta Liani dengan NPM 020. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama, motivasi pendirian usaha. Di era globalisasi ini banyak hal yang instan, tidak terkecuali makanan. Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan. Dan juga hal inilah yang membuat penulis mendapatkan ide untuk membuat pisang keju. Jenis usaha yang penulis jalankan ini adalah jenis usaha yang telah dimodifikasi dari bentuk maupun rasa, sehingga mampu menghasilkan makanan yang berkualitas maupun menarik. Keunggulan bahan utama dari pembuatan produk ini yaitu pisang kepok sangat baik untuk kesehatan kita. Seperti dalam pisang kepok terkandung antisida alami yang mampu menetralkan kegunaan pencernaan. Misalnya asam lambung berlebihan yang berdampak nyeri ulu hati. Yang kedua itu peluang. Karena olahan cemilan pisang keju ini sangat banyak mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Hal ini tentunya telah memberikan kesempatan bisnis yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai lahan usaha. Peluang bisnis pisang keju ini masih sangat terbuka lebar jika terjunnya di dalamnya. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan dari pengembangan proposal usaha pisang goreng rasa keju ini adalah memberi nuansa yang berbeda kepada pecinta alam bahwa di Indonesia memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreatif budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji semakin meluas di Indonesia. Manfaatnya adalah pisang yang memiliki rasa manis dan keju yang memiliki rasa asin tentu saja memberikan rasa gurih, tentu saja merasakan rasa gurih. Pisang kaya akan vitamin B, merupakan vitamin C bersifat tinggi dan menengan yang baik. Deskripsi usaha. Yang pertama itu pisang keju. Pisang keju merupakan pisang yang digoreng kemudian dibawahi aneka topping di atasnya seperti keju, coklat, susu kental, hingga kacang tumpuk. Pisang keju sendiri terdiri 2 jenis, yaitu yang menggunakan tepung atau tanpa tepung. Pisang keju sebenarnya bentuk pengembangan dari pisang goreng yang telah ada sebelumnya. Pisang goreng sendiri terdapat 2 jenis, yakni pisang goreng yang berbulat tepung dan pisang yang dikupas goreng begitu saja tanpa dibulat dengan tepung. Selain rasanya nikmat, pisang keju juga mengandung banyak kebaikan bagi tubuh. Pisang mengandung banyak vitamin, kalori, potasium, karbohidrat, dan sebagainya. Sedangkan keju dan susu yang dijadikan tepungnya mengandung banyak protein, kalsium, dan sebagainya. Selain itu, pisang keju merupakan buah yang sangat baik dan kesehatan kulit. Pisang keju sendiri mengalami banyak perubahan dalam penyajian. Kini terkenal pisang keju crispy. Secara umum, keju crispy sama saja dengan pisang goreng. Yang kedua, pembuatan pisang keju. Yang pertama itu bahan yang diperlukan. Pertama, pisang 1 sisir. Yang kedua, susu coklat 1 saset. Yang ketiga, mesis coklat 1 saset. Yang keempat, tepung 1 kilo. Yang kelima, minyak goreng 1 liter. Yang keenam, bungkusan makanan 10 buah. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Peralatan yang digunakan untuk membuat pisang keju adalah kompor gas, bajam, baskom, peralatan gorengan. Yang ketiga, proses produksi. Pertama itu
Kupas pisang terlebih dahulu, lalu belah menjadi 2 bagian, lakukan sampai semua pisang dikupas dan terbelah semua. Yang kedua, lalu siapkan piring dan tuangkan tepung terigu, kemudian dibiarkan air secukupnya. Yang ketiga, kemudian masukkan pisang yang sudah dikupas tadi ke dalam adonan. Yang keempat, selanjutnya goreng pisang tersebut sampai matang. Yang kelima, setelah itu angkat pisang lalu dinginkan sebentar. Setelah itu masukkan pisang ke dalam bungkusan plastik sebanyak 4 buah, lalu kasih susu, ditaburkan mesis tadi sekitar pisang, lalu berilah perebutan keju, dan pisang keju pun sudah jadi. Yang ketiga, pemasaran. Proses pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara mempromosikan dan memasarkan langsung kepada konsumen. Teknik pemasaran yang kami lakukan adalah dengan kami berusaha membujuk konsumen agar tertarik pada produk kami sehingga pada akhirnya membeli produk yang kami jual. Kebanyakan dari konsumen kami adalah masyarakat yang ada di jalan karena harga yang relatif terjangkau dan interaksi langsung pada konsumen. Penjualan produk kami pun dapat berjalan lancar. Kami juga akan memanfaatkan perkembangan alat komunikasi internet sebagai salah satu tindakan untuk mempromosikan produk kami dengan cara membuktikan di internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu penjualan. Kegiatan penjualan ini merupakan kegiatan inti dari proses transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menentukan dan menemukan pembeli guna menjual produk, proses menawari, dan diakhiri dengan proses pembayaran. Kami menjual produk kami dengan harga Rp 5.000 per porsi. Satu porsi berisi 4 pisang keju. Untuk produksi makanan penjualan yang kami lakukan, kebanyakan para mahasiswa-mahasiswi dan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan universitas dengan memasarkan kelebihan produk yang kami miliki dengan produk lain. Yang berikut yaitu rincian hasil penjualan makanan pisang keju. Yang pertama, bahan. Pisang 1 sisir dengan jumlah Rp14.000. Yang kedua, susu coklat 1 renteng dengan jumlah Rp7.000. Yang ketiga, misis 1 saset dengan jumlah Rp2.000. Tepung terigu 1 kilo dengan jumlah Rp13.000. Yang berikut yaitu minyak goreng 1 liter dengan jumlah Rp11.000. Keju 1 saset dengan jumlah Rp5.000. Bungkusan makanan 10 buah dengan jumlah Rp3.000. Totalnya itu Rp45.000. Hasil dan pembahasan. Kegiatan ini kami lakukan agar mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk menjadi wirausaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya kami. Karena dengan melakukan kegiatan ini, kami dapat mengetahui bagaimana caranya menawarkan dan memasarkan suatu produk dengan baik. Dan kami bisa lebih banyak mengetahui cara berinteraksi dengan baik dan sopan. Kesimpulan yaitu, dari kegiatan penjual yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswi itu sangat memerlukan proses pembelajaran ini, karena banyak ilmu dan pengalaman yang kami dapat ketika kami melakukan kegiatan berjualan ini. Misalnya kami jadi bisa tahu bagaimana cara menawarkan dagangannya baik ke pembeli, dan juga kami dapat mengetahui caranya supaya calon pembeli mau membeli dagangan yang kami jualkan. Saran, semoga dalam perkuliahan kewirausahaan selanjutnya, kegiatan praktik lapangan ini tetap bisa dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi. Karena kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat agar mahasiswa memiliki bekal pengalaman ketika ingin terjun langsung ke dunia bisnis dan memiliki pengalaman dan berwirausaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.